英雄がいます。Bagaimana jika Naruto memulai pertarungan melawan semua Kage atau Kage generasi yang sekarang? Bisakah Hokage ke-7 melawan mereka semua seorang diri? Jika kita berbicara tentang kekuatan Naruto yang masih memiliki Kurama, maka jawabannya dia akan menang telak melawan mereka semua. Namun Naruto tidak lagi memiliki Kurama dan dapatkah dia mengalahkan semua Kage dengan sisa kekuatannya saat ini? Itulah yang akan kita bahas pada video hari ini dan cukup menarik untuk mencari tahu level para Kage yang sekarang. Walaupun saat ini cukup kecil kemungkinannya kelima desa shinobi akan berseteru kembali. Namun kita tidak tahu hal seperti apa yang akan terjadi ke depannya pada perdamaian kelima desa besar. Karena jika kita melihat sejarah konflik antara desa-desa tersebut maka pemicunya rata-rata merupakan hal yang sepele. Seperti desa Kirigakure yang mana sebelumnya ada sekumpulan bocah ingin memberontak dan menyuarakan perang pada desa lainnya. Meskipun keinginan mereka itu terlalu dini, setiap ancaman tetaplah ancaman bagi perdamaian kelima desa. Seperti yang kalian ketahui bahwa sekarang tidak mungkin lagi untuk berteriak kalau Naruto lah yang paling kuat. Harus diluruskan kalau kemampuan Naruto saat ini telah berkurang secara signifikan dengan matinya Kurama. Kurama pada dasarnya terhubung dengan semua kekuatannya yang lain. Tanpa Kurama maka suplai cakra Naruto sudah sangat berkurang dan begitupun kemampuan regenerasi miliknya. Ada teori yang mengatakan bahwa pengaruh hilangnya Kurama membuat komunikasi Naruto dengan para biju lainnya juga terputus. Karena Kurama lah yang menjadi kunci bagi Naruto agar terhubung dengan para biju yang tersisa. Dan oleh karenanya Naruto telah kehilangan komunikasi serta tidak bisa lagi menerima kemampuan dari mereka. Namun pada dasarnya itu masih sebuah teori semata dan masih bisa untuk diperdebatkan bila kalian memiliki asumsi berbeda. Jika dia masih memiliki kemampuan biju lainnya maka Naruto mungkin bisa melawan mereka. Apalagi fakta kalau dia masih memiliki beberapa bentuk Rasengan menggunakan cakra biju lainnya dan juga Sage modenya. Lalu bagaimana dengan kemampuan Kage lainnya? Kita mulai dulu pada Kazekage Gaara dari Tsunagakure. Gaara merupakan Kage terkuat kedua setelah Naruto yang memiliki gaya pertempuran yang unik dengan pasirnya. Setelah 19 tahun, Gaara belajar menggunakan elemen magnet dan debu milik ayahnya. Jadi dia sekarang telah meningkat dan menjadi seorang Kage yang kuat untuk melawan Otsutsuki sekalipun. Dia pernah melawan Urashiki Otsutsuki dan memaksa Otsutsuki itu untuk meninggalkan area ujian Chunin dengan terpaksa. Satu lagi kemampuannya yang tidak bisa dilupakan yaitu kemampuan penyegelan berupa piramida pasirnya. Bagi ninja biasa tidak akan bisa lolos dari penyegelan pasir Gaara dan hanya Madara lah yang pernah lolos darinya. Kalian semua mengetahui kalau level Madara saat itu sudah sangat tinggi dibandingkan mereka semua sehingga dia bisa melepaskan diri. Selanjutnya ada nama Kurotsuchi sebagai Tsuchikage kelima dari Iwagakure. Banyak yang mengatakan bahwa dia adalah yang terlemah di antara Kage modern tetapi sebenarnya itu tidaklah benar. Dia memiliki kemampuan elemen tanah yang sangat kuat bahkan ketika dia masih remaja. Dia merupakan seorang kunoichi yang terampil, dan merupakan seperguruan dengan Deidara di bawah bimbingan ayahnya. Kurotsuchi dapat menggabungkan sifat-sifat dasar sebuah elemen dan memanipulasinya untuk menciptakan satu kemampuan unik. Dia diketahui menggabungkan elemen api dan elemen tanah untuk menciptakan elemen lava. Yang mana dari kombinasi dua elemen tersebut lalu menciptakan sebuah elemen berbentuk kapur. Kemampuan ini pernah dia gunakan untuk membuat pergerakan Kinshiki berkurang dengan cara mengurungnya. Kapur tersebut akan mengeras seperti ketika pasukan aliansi shinobi menghentikan pergerakan dari biju ekor 10. Dalam hal taijutsu pun dia juga salah satu ninja perempuan yang cakap atau terampil menggunakannya. Dia diperlihatkan mampu beradu fisik dengan Kinshiki Otsutsuki serta menendangnya bagaikan sebuah bola. Dan yang terakhir di antara para Kage lainnya, dialah yang paling handal dalam menggunakan genjutsu. Selanjutnya ada nama Darui seorang Raikage kelima dari desa Kumogakure. Darui pernah menjadi murid dari Raikage ketiga dan menjadi tangan kanan dari Raikage keempat ketika dia masih menjadi Jonin. Darui juga dikenal sebagai seorang jenderal divisi 1 dari pasukan aliansi shinobi kala itu. Seperti yang kalian ketahui bahwa Darui adalah tipikal ninja yang tidak menyenangkan. Dia memiliki sifat yang hampir mirip seperti Shikamaru yang mana mereka tidak menyukai hal-hal yang merepotkan. Dia memiliki sifat yang agak membosankan dan tidak ingin melakukan hal-hal gila layaknya Kakashi ataupun seorang guru Gai.
Namun meskipun begitu sifatnya tersebut tidak menjadi penghalang baginya untuk memperlihatkan keterampilan dirinya. Darui memiliki dasar cakra sebuah elemen petir yang membuatnya terlihat sangat seperti Kakashi. Dia tidak terlalu cepat dalam hal taijutsu, namun saat menggunakan elemen petirnya, efeknya ke musuh sungguh sangat mematikan. Apalagi Darui juga dikenal mewarisi kemampuan elemen petir dari Raikage ketiga. Kemampuan tersebut bahkan membuat Kinkaku dan Ginkaku terkejut ketika melihat Darui memilikinya. Mereka sepertinya telah mengetahui level kemampuan elemen petir hitam milik Raikage ketiga tersebut. Namun meskipun begitu Darui masih tetap menjadi kage terlemah keempat di antara kage modern saat ini. Dan yang terakhir adalah Chojuro, sang Mizukage ke-6 dari desa Kirigakure. Chojuro memang yang terlemah dari semua kage generasi baru, bahkan kalian semua juga tahu fakta tersebut. Meskipun dia termasuk bagian dari pendekar pedang Kirigakure, itu tidak merubah fakta kalau dia yang terlemah dari 5 kage. Tapi kelemahannya tentu saja pada tingkat kage dan bukan pada ninja di bawah level seorang kage. Namun dia tetaplah seorang kage yang juga memiliki kemampuan hebat di atas ninja dari desanya sendiri. Chojuro disebut sebagai ahli pedang hebat yang setara dengan Kisame saat menggunakan Samahada. Sang Mizukage ini terkenal dengan pedang Hiramekarei yang mana menurut Mizukage sebelumnya, Chojuro paling mahir mengendalikan pedang tersebut. Dengan pedang tersebut Chojuro bisa melepaskan sebuah tebasan yang baik ke arah Kinshiki. Satu hal lagi, kalau Chojuro bukanlah pengguna elemen air yang buruk seperti yang dikatakan orang-orang. Dia mahir dalam menggunakan elemen air tersebut meskipun jauh di bawah Hokage kedua maupun seorang Kisame. Lalu mari kita bayangkan jika Naruto melawan 4 kage lainnya sampai mati, maka Naruto akan mendapatkan banyak masalah. Walaupun Naruto lah yang keluar sebagai pemenangnya, akan tetapi pertarungan mereka tentu tidak akan mudah seperti mengalahkan para Jonin. Karena akan ada kombinasi hebat yang tercipta antara 4 kage lainnya untuk melawan Naruto. Jadi sekarang level dari kelima kage sebenarnya tidak lagi terpaut terlalu jauh meskipun Naruto masih memiliki cakra yang besar. Sebagian besar kemampuannya, sebenarnya terletak pada bantuan dari Kurama dan sekarang hanya tersisa Sage modenya saja. Meskipun begitu kecil kemungkinannya kelima desa besar akan kembali berseteru dan lawan mereka sekarang adalah para Otsutsuki. Dan itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak cerita Naruto yang masih menjadi misteri yang akan admin bahas pada channel ini. Jika kalian suka dengan channel ini, maka jangan lupa untuk berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.